wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Google aplikasi yang terdiri dari Google Drive, Google Dokumen, Google Slide, Google Chrome, dan Google Sheet. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu literasi digital yang diambil oleh Ibu dosen Ade Mahniar SPD MPD. Yang pertama ada Google Drive. Jadi pengertian Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud yang diluncurkan Google pada tanggal 24 April 2012. Layanan ini memungkinkan penggunaan menyimpan berbagai jenis file, dokumen, foto, video, audio secara online dengan kapasitas gratis awal sebesar 15 MB. Selanjutnya, sejarah singkat Google Drive. Sebelum hadirnya Google Drive, Google lebih dulu memperkenalkan Google Doc pada 2006 untuk membuat dan mengedit dokumen secara online. Karena meningkatnya kebutuhan penyimpanan yang lebih luas dan integrasi, Google merilis Google Drive pada 2012. Sejak saat itu, Drive terus berkembang dengan tambahan fitur seperti penyimpanan berbagai melalui Google One, dukungan file berukuran besar, dan peningkatan keamanan. Selanjutnya masuk ke fitur utama Google Drive. Beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Google Drive adalah sebagai berikut yang terbagi menjadi 6 fitur. Yang pertama itu ada penyimpanan file online. Yang kedua ada sinkronisasi otomatis. Yang ketiga kolaborasi real time. Yang keempat berbagai file dan folder. Yang kelima ada keamanan data. Dan yang terakhir adalah integrasi aplikasi. Masuk ke fungsi utama Google Drive. Secara umum, Google Drive memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama penyimpanan data, menyimpan berbagai file digital secara online. Yang kedua backup data, membackup file penting agar tidak hilang jika perangkat rusak. Yang ketiga ada berbagi data, memudahkan berbagi file dengan orang lain secara cepat. Yang keempat ada kolaborasi kerja, mendukung kerjasama tim melalui fitur edit bersama. Selanjutnya masuk ke manfaat. Yang pertama itu dalam pendidikan. Guru dapat membagikan materi pelajaran kepada siswa. Siswa dapat mengumpulkan tugas melalui link Google Drive. Yang terakhir memudahkan kerja kelompok secara online. Yang kedua itu manfaat dalam dunia kerja. Membuat laporan dan presentasi secara kolaboratif, menyimpan arsip digital perusahaan, memudahkan koordinasi tim yang bekerja jarak jauh. Yang ketiga, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, menyimpan foto, video, dan file pribadi agar tidak hilang, berbagai file dengan keluarga atau teman, mengakses dokumen penting kapan saja dan di mana saja. Masuk ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, gratis 15 MB penyimpanan awal. Yang kedua, terintegrasi dengan akun Google. Yang ketiga, mendukung berbagai format file. Yang keempat, mudah digunakan di berbagai perangkat. Yang kelima, mendukung kerjasama online. Masuk ke kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan internet untuk mengakses file. Yang kedua, kapasitas gratis secara online. Masuk ke kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan internet untuk mengakses file. Yang kedua, kapasitas gratis terbatas. Dan yang ketiga itu isu keamanan data masih menjadi perhatian sebagai pengguna. Masuk yang kedua, Google Dokumen. Google Dokumen adalah aplikasi pengolah kata berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2006. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen secara online. Masuk ke sejarah singkat Google Dokumen. Google Dokumen pertama kali muncul pada tahun 2006. Awalnya aplikasi ini berasal dari 2 akuisisi yang dilakukan oleh Google. Masuk ke fitur utama Google Doc. Yang pertama itu pembuatan dokumen.
membuat teks laporan, makalah, atau catatan secara online. Yang kedua ada kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Yang ketiga ada komentar dan saran. Pengguna bisa memberi masukan tanpa mengubah isi utama dokumen. Dan yang keempat itu penyimpanan otomatis. Setiap perubahan langsung tersimpan di Google Drive. Yang kelima, berbagi dokumen. Dokumen dapat dibagikan melalui link atau email. Yang keenam, integrasi dengan aplikasi lain, terhubung dengan Google Sheet, Slide, dan Chrome. Masuk ke fungsi utama Google Dokumen. Yang pertama itu sebagai pengolahan kata modern yang fleksibel. Yang kedua, mendukung kerja kelompok secara online. Yang ketiga, media untuk berbagai informasi dengan cepat. Yang keempat, alternatif gratis dan aplikasi berbayar seperti Microsoft Word. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu gratis dan mudah digunakan. Yang kedua, mendukung kolaborasi real time. Yang ketiga, akses dokumen dari berbagai perangkat. Yang keempat, tidak memerlukan instalasi aplikasi khusus. Selanjutnya, kekurangan dari aplikasi Google Dokumen. Yang pertama itu membutuhkan koneksi internet stabil. Yang kedua, fitur lebih sederhana dibanding Microsoft Word. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam desain dan format tertentu. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaat dalam pendidikan, yaitu membuat dan mengumpulkan tugas, kerja kelompok online, serta kolaborasi antara guru dan siswa. Yang kedua, manfaat dalam dunia kerja, penyusun laporan, proposal, dan dokumen proyek yang bisa dikerjakan bersama tim. Yang ketiga, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, menulis catatan, menyusun artikel, hingga menyimpan dokumen pribadi secara aman. Selanjutnya masuk ke Google Slide. Google Slide adalah aplikasi presentasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari Google Doc Educator Suite. Aplikasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan resmi menjadi bagian dari ekosistem Google Drive pada tahun 2012. Dengan Google Slide, pengguna dapat membuat presentasi, mengedit, serta kolaborasi secara daring. Sejarah Google Slide. Google Slide pertama kali diperkenalkan pada 2007 setelah Google mengakuisisi Tonic System, sebuah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak presentasi berbasis web. Dari akuisisi ini, Google mengembangkan aplikasi presentasi online yang dapat diakses melalui browser. Masuk ke fungsi utama Google Slide. Yang pertama itu template presentasi, menyediakan berbagai desain siap pakai. Yang kedua, kolaborasi real time. Beberapa orang dapat mengedit presentasi secara bersamaan. Yang ketiga, komentar dan catatan, memudahkan diskusi dalam tim. Yang keempat, ada integrasi dengan aplikasi lain, bisa disematkan video YouTube, gambar, grafik, dan Google Sheet. Yang kelima itu ada berbagi mudah, dapat diakses melalui link atau email. Yang keenam, penyimpanan otomatis, semua perubahan otomatis tersimpan di Google Drive. Selanjutnya masuk ke fungsi utama Google Slide. Yang pertama itu membuat presentasi untuk keperluan akademik, pekerjaan, maupun pribadi. Yang kedua, memfasilitasi kerja tim dengan kolaborasi online. Dan yang terakhir, menyajikan ide atau hasil penelitian secara visual. Masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, gratis dan mudah diakses dari berbagai perangkat. Yang kedua, mendukung kolaborasi secara real time. Yang ketiga, terintegrasi dengan ekosistem Google. Yang keempat, penyimpanan otomatis di Google Drive. Kekurangannya,
terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet untuk fitur optimal. Yang kedua, pilihan desain dan template terbatas dibandingkan PowerPoint. Yang ketiga, beberapa fitur animasi masih tersederhana. Selanjutnya masuk ke manfaatnya. Yang pertama itu manfaat dalam pendidikan. Digunakan untuk presentasi tugas, diskusi, maupun pembelajaran interaktif. Yang kedua, manfaat dalam pekerjaan, menyusun presentasi laporan, proposal, dan materi rapat. Yang ketiga, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, membuat presentasi untuk kegiatan organisasi, acara keluarga, maupun komunitas. Baik, selanjutnya yaitu Google Form. Pengertian Google Form. Google Form adalah aplikasi berbasis close yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari Google Document Editor Suite. Aplikasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2008 sebagai fitur tambahan Google Sheet, kemudian berkembang menjadi aplikasi mandiri. Google Form memungkinkan pengguna membuat survei, kuesioner, kuis, maupun formulir pendaftaran secara online. Sejarah singkat Google Form. Google Form pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 sebagai bagian dari Google Sheet. Pada saat itu, Google Form hanya berfungsi sebagai fitur tambahan untuk membuat survei sederhana, dan semua jawaban responden secara otomatis tersimpan ke dalam Google Sheet. Seiring meningkatnya kebutuhan pengguna, pada 2012 Google mengembangkan Google Form menjadi aplikasi mandiri dalam paket Google Document Editor Suite bersama dengan Google Document, Google Sheet, dan Google Slide. Langkah ini membuat Google Form semakin mudah diakses dan digunakan oleh banyak orang. Nah, fitur utama Google Form yaitu pertama, pembuatan formulir dengan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, kotak centang, skala, dan esai. Selanjutnya yang kedua, kustomisasi tampilan dengan tema dan warna. Yang ketiga, pengaturan akses, yaitu publik, terbatas, atau khusus. Yang keempat, integrasi dengan Google Sheet untuk analisis data otomatis. Yang kelima, fitur kuis dengan kunci jawaban dan skor otomatis. Dan yang terakhir, notifikasi dan ringkasan jawaban dalam bentuk grafik. Kelebihan dan kekurangan Google Form yaitu yang pertama, gratis dan mudah digunakan. Selanjutnya, terintegrasi dengan Google Sheet untuk analisis data. Bisa diakses dari perangkat apa saja dan mendukung kerjasama atau kolaborasi tim. Kekurangannya yaitu desain tampilan sederhana, kurang fleksibel, membutuhkan koneksi internet, dan terbatas dalam fitur analisis lanjutan. Fungsi utama Google Form yaitu yang pertama sebagai alat survei dan kuesioner. Yang kedua, media evaluasi pendidikan. Yang ketiga, formulir pendaftaran. Yang keempat, pengumpulan data penelitian. Yang kelima, polling atau voting online. Dan yang terakhir, integrasi dengan aplikasi Google lainnya. Nah, manfaat Google Form yaitu dalam pendidikan, membuat soal ujian online, mengumpulkan tugas, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kalau dalam bisnis, survei kepuasan pelanggan, formulir pendaftaran acara, dan kuesioner internal. Dalam kehidupan sehari-hari, Google Form mengelola undangan acara, polling komunitas, hingga pendaftaran organisasi. Kemudian, Google Sheet. Google Sheet adalah aplikasi lembar kerja berbasis web yang memungkinkan penggunaan membuat, mengedit, dan mengolah data secara online. Aplikasi ini merupakan bagian dari Google Document Editor Suite bersama dengan Google Document, Slide, Form, dan Google Drive. Google Sheet dapat digunakan secara gratis hanya dengan akun Google, serta dapat diakses melalui browser maupun aplikasi mobile. Data yang dibuat otomatis tersimpan di Google Drive sehingga lebih aman dan mudah diakses kapan saja. Sejarah singkat Google Sheet. Google Sheet pertama kali diluncurkan oleh Google pada tahun 2006 sebagai pengembangan dari teknologi perusahaan bernama TwoWeb Technologies. Perusahaan ini sebelumnya mengembangkan perangkat lunak bernama SL2Web yang menjadi cikal bakal Google Sheet.
Sejak saat itu, Google Sheet berkembang pesat dengan mengembangkan fitur-fitur baru seperti kolaborasi real-time pada 2010, integrasi dengan Google Drive pada 2012, hingga fitur kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data secara otomatis pada tahun-tahun berikutnya. Fitur utama Google Sheet yaitu yang pertama, kolaborasi real-time, 2, penyimpanan cloud, yang ketiga, fungsi dan rumus lengkap, yang keempat, integrasi dengan aplikasi Google lain, yang kelima, visualisasi data, yang keenam, add-ons dan ekstensi, yang ketujuh, akses multi perangkat, yang kedelapan, histori revisi, dan yang kesembilan, keamanan dan kontrol akses. Nah, fungsi utama Google Sheet yaitu yang pertama, mengolah data angka, menyusun tabel, grafik, dan perhitungan dengan rumus. Yang kedua, kolaborasi online. Beberapa pengguna dapat mengedit file secara bersama. Yang ketiga, penyimpanan cloud. Data tersimpan otomatis di Google Drive. Yang keempat, analisis data. Menyediakan berbagai rumus, filter, serta integrasi dengan aplikasi analitik. Dan yang terakhir, kemudahan akses yang dapat digunakan di berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet. Nah, kelebihan dan kekurangan Google Sheet yaitu gratis dan berbasis cloud. Dapat digunakan tanpa biaya tambahan, hanya perlu akun Google. Yang kedua, kolaborasi real time. Beberapa orang bisa mengedit file secara bersamaan. Yang ketiga, akses multi perangkat. Dapat dibuka lewat laptop, smartphone maupun tablet. Yang keempat, penyimpanan otomatis. Semua data langsung tersimpan di Google Drive. Dan yang kelima, integrasi dengan aplikasi lain yang terhubung dengan Google Forms, dokumen, slide, dan data studio. Yang keenam, histori revisi. Bisa melihat dan mengembalikan versi sebelumnya dari dokumen. Yang ketiga, add-ons dan ekstensi, di mana menambahkan fitur sesuai kebutuhan, misalnya analisis data atau otomatisasi. Nah, kekurangannya bergantung pada internet. Fitur kolaborasi optimal hanya jika ada koneksi stabil. Yang kedua, keterbatasan fungsi dibanding Excel. Meskipun lengkap, beberapa rumus kompleks di Excel tidak sepenuhnya kompatibel. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas data. Kurang cocok untuk dataset yang sangat besar atau jutaan baris. Yang keempat, privasi dan keamanan. Meski ada pengaturan izin, tetap ada risiko jika tautan dibagikan sembarangan. Yang kelima, performa. Bisa melambat saat menangani file berisi banyak data dan rumus rumit. Manfaatnya yaitu yang dalam pendidikan, membuat jadwal, daftar hadir, dan laptop nilai siswa. Yang kedua, membantu analisis data penelitian mahasiswa. Kalau dalam bisnis, yaitu mengelola laporan keuangan sederhana. Yang kedua, mengatur stok barang dan inventaris. Yang ketiga, membuat dashboard data untuk analisis penjualan. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, membuat anggaran keuangan pribadi, menyusun daftar belanja atau rencana acara, dan mengelola data anggota komunitas atau organisasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa layanan Google Workspace yang terdiri dari Google Drive, Google Dokumen, Google Slide, Google Forms, dan Google Sheet merupakan aplikasi berbasis cloud yang sangat bermanfaat dalam kehidupan modern. Google Drive berfungsi sebagai media penyimpanan online dengan integrasi berbagai aplikasi. Setelah itu, Google Dokumen adalah pengolah kata daring yang mendukung kolaborasi real-time. Google Slide menyediakan platform pembuatan presentasi interaktif berbasis web. Google Forms digunakan untuk pengumpulan data, survei, maupun pendaftaran secara online. Yang terakhir, Google Sheet berperan sebagai lembar kerja digital yang mendukung perhitungan analisis data serta kolaborasi tim. Kelima aplikasi tersebut memiliki kelebihan seperti gratis, mudah diakses, dan mendukung kolaborasi online. Namun, juga terdapat kekurangan seperti keterbatasan fitur dibandingkan aplikasi desktop serta ketergantungan pada koneksi internet. Secara umum, pemanfaatan aplikasi-aplikasi ini memberikan banyak manfaat baik dalam pendidikan,
pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari karena mendukung produktivitas, efisiensi, dan kemudahan berbagai.